Ya, gimana? Lanjut lagi belajarnya? Sudah makan belum, Aisyah? Sudah, Kak. Sudah dong. Gimana dengan Esther? Esther, halo. Halo Kak. Iya, gimana tadi prosesnya? Bisa kayaknya benar semua? Betul? Belum benar semua Kak. Oh, belum benar semua, tapi bisa ya tadi ya, ada sebagian yang sudah dibahas. Bisa Kak. Bisa ya. Nando, halo Nando. Nando di mana ya suaranya? Kok nggak ada ya si Nando? Halo Kak, Iya, tadi gimana? Post-test kamu bisa? lumayan Kak. Lumayan ya, daripada pretestnya tadi ya, gelap semua. Betul, Nando? Betul Kak. Itu kenapa gelap itu? Mati lampu? Enggak. Banyak yang lupa berarti. Nando Tadi itu pretest. tadi keburu waktu Kak, jadi hanya kerja satu nomor, yang lainnya ngasal Kak. Aduh, iya. Oke, tapi tadi post-testnya serius ya kerjainnya? Iya Kak. Oke. Haya, halo, selamat siang Haya. Mana ya si Haya? Ini suaranya nggak ada nih. Oke, kakak sapa lagi adik Diana. Halo Diana, Ningrum, selamat siang. Halo, Kak, siang. Ya, post-testnya tadi bisa jawab berapa dari 15 soal? Kayaknya banyakan yang nggak teliti deh, Kak. Banyak yang nggak teliti, tapi sebenarnya tadi paham apa gimana tuh tadi Diana? Bisa? Iya. Mungkin yang translasi belum. Oh, mic-nya rusak ya, Haya. Oke. Jadi nggak teliti gitu? Iya, Iya, oke. Tapi tadi ada yang sebagian yang kita bahas ya, Diana? iya, ada. Ya, sip. Terus kakak mau sapa Chandra. Halo Chandra, selamat siang. Siang Kak, Ya, gimana tadi postes kamu Chandra? masih kurang sih Kak. Beberapa yang kurang ya. Oke, baiklah kita langsung lanjutkan saja adik-adik. Tadi kakak terakhirnya sampai mana ya? Kita bahas yaitu proses transkripsi pasca. Benar? Adik-adik? Tadi pasca bukan? Kita bahasnya? Iya benar Kak. Benar ya? Nah, sekarang kita mau lanjut proses si translasi ya. Jadi di sini kakak mau lanjutkan yang tadi, kalau kakak ulang lagi proses sintesa protein tadi gimana urutannya? Kan ambil bahannya dari DNA. Betul, adik-adik? Lalu terbentuk mRNA. Pre-mRNA dulu bukan? Iya enggak? Gitu kan tadi? Tadi ada pre-mRNA. Ini melalui proses apa di sini? Pre-mRNA terbentuk proses transkripsi. Lalu mau proses yang kedua untuk membentuk asam amino nih, supaya asam-asam amino ini dapat digabung menjadi polimer namanya siapa? Protein. Nah, ini kan ya proses yang mau kita lanjutkan, berarti yang di sini tahap dari translasi. Tahap yang kedua. Nah, kalau yang pertama tadi kan transkripsi, yang translasi. Translasi ya itu terjadinya di sitoplasma. Karena tadi setelah si mRNA itu dilakukan splicing di mana pembuangan intron sehingga yang dibawa ke sitoplasma itu semuanya yang benar-benar mengkode ya, mengkode gen. Sehingga dia tinggal diterjemahkan nih yang terjadi di sitoplasma. Lalu kira-kira proses translasi ini apa yang dibutuhkan? Nah gitu ya. Di proses translasi ini ada jenis RNA yang akan mulai muncul. Nah, jenis RNA-nya, kalau yang tadi RNA duta atau si pre-mRNA itu sudah muncul ketika diproses transkripsi. Nah, lalu yang keduanya ada jenis RNA transfer. RNA transfer ini dia juga disebut dia membawa antikodon di ceritanya. Kodon kayak gimana Kak? Jadi kalau digambar si RNA transfer itu adalah dia memiliki bentuk ya sisi seperti ini dan membawa yang namanya kode antikodon nih nantinya. Nah,
Jadi antikodon ini nanti yang akan mau dicocokkan ke pasangan kodon. Kodon itu kan si mRNA. mRNA ini tadi kodon sebutannya, ya. Terus kodenya ini antikodon. Jadi yang membawa antikodon itu adalah si mRNA. Lalu ketika dia mencocokkan pasangan yang ada di mRNA, lalu dia cocokkan sehingga dapat dibaca. Jenis apa? Jenis asam aminonya. Jadi ini adalah asam aminonya. Jadi paham dulu untuk struktur tRNA. Jadi nanti kalau ngomongin antikodon, proses translasi sebenarnya siapa sih Kak yang menjadi kode asam amino itu? Kode asam amino itu adalah tetap si kodon. Nah, tapi si antikodon ini buat mencocokkan. Kira-kira nanti yang dibaca jenis asam amino apa? Nah, itu adalah tugas si RNA T. Lalu ada lagi jenis RNA yang nantinya akan dapat mengapit si mRNA ini supaya proses sintesa protein berlangsung dengan baik, yaitu RNA-R tadinya. RNA-R itu memiliki dua jenis, RNA ribosom unit kecil dan RNA ribosom unit besar. Dipaham dulu. Nah, jadi yang ini adalah ribosom unit kecilnya. Lalu yang ini adalah ribosom unit besar. Nah, di ribosom unit besar ada 3 sisi atau 3 site. Site itu adalah daerah. Nah, 3 site itu ada dari arahnya itu nanti, di mana proses penerjemahannya itu nanti arahnya dari kiri ke kanan. Nah, berarti nanti masuknya dari sini. Nah, berarti ini adalah daerah amino asid. Ya, jadi si tRNA itu nanti akan menempati sisi amino asid, lalu bergeser ke sisi peptidilase, lalu bergeser ke sisi exit. Dan hingga nanti si tRNA itu meninggalkan ribosom. Sehingga strukturnya nanti membentuk seperti, kalau kakak gambar lagi si tRNA-nya, tRNA-nya tadi kan bawa antikodon tadi tuh buat mencocokkan. Nah, dia bawa 3 juga nih, sesuai dengan pasangan si kodonnya. Nah, lalu dia nggak ada lagi, tadi kan dia bawa asam amino ya. Nah, jadi asam aminonya udah nggak ada lagi, karena sudah berikatan di site peptidilase. Nah, ini paham dulu apa-apa saja yang dipakai. Nah, lalu itu tadi jenis RNA-nya, lalu apalagi yang dibutuhkan oleh proses translasi? Pastinya hasil dari transkripsi dong, yaitu si mRNA tadi. Nah, jadi kita masuk nih. Lalu juga translasi juga sama prosesnya. Ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi. Nah, jangan lupa tadi daerahnya. Daerah awalnya ini tadi siapa ya? Halo, masih ingat nggak tadi? Daerah awalnya tadi namanya promoter. Terus ada siapa tadi adik-adik? Terminator, ya. Terus tadi arah pembentukan si mRNA ini adalah dari mana arahnya? Itu tadi sudah paham, yaitu dari arah 5 aksen menuju 3 aksen. Oke. Terus setelah proses sebelum translasi terjadi, kan tadi ada proses pasca, yaitu dengan penambahan apa tadi adik-adik? Ditambahkanlah di sini 1 basa nitrogen jenis apa? Ayo. Jenis guanin ya. Maka penambahan kap 5 aksen, nambahin bagian kepalanya. Nah, yang ujungnya juga ditambahkan ya, banyak basa nitrogen jenis apa adik-adik? Adenin. Ya, maka disebut ekor poli A. Oke, paham dulu ya. Nah, sekarang yang kita bawa di sini sudah semuanya apa nih adik-adik? Sudah pastinya yang jenis apa di sini semua kode-kodenya? Halo. Jenis kode-kodenya di sini adalah exon. Oke. Jadi kita misalkan sudah ada mRNA nih, ya. mRNA terus kakak buat di sini tadi kita yang sebelumnya
Kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini, ingat dulu si mRNA-nya. AUG, CAU, GAC, GAU. Ingat ya. Oke, apa tadi? Kakak buat dulu, ya. Kakak buat dulu misalkan ya, di sini tadi apa? Di sini AUG ya. Kakak buatnya di sini AUG. AUG, terus apa tadi? Adik-adik? CAU, terus apa lagi tadi? GAC, GAU, UAA. Ya. GAC, terus GAU sama UAA. Kakak tambahin 1 di sini atau 2 ya. Jadi misalkan CAU sama UAC. Ya, misalkan. Nah, lalu inilah misalkan hasil dari si mRNA tadi. Nah, dari proses translasi ini tadi ada 3 tahap. Kita mau lihat di proses inisiasinya. Nah, inisiasi ini adalah di mana si penentuan penerjemahan, sebelumnya inisiasi ini, si mRNA ini kan tadi dibawa keluar nih, menuju yang namanya sitoplasma. Nah, ketika dia bergerak ke sitoplasma, dia terlebih dahulu diapit, ya, diapit oleh ribosom unit kecil. Yang ini ya, kakak buat yang A. Oke. Nah, setelah diapit dia oleh ribosom unit kecil, ini mRNA ya, mRNA. Nah, setelah diapit datanglah siapa? Nyusul dengan datangnya si tRNA. Nah, berarti di sini sudah ada CAU gitu ya. Terus ada UAC. Nah, terus ada AUG. Ya, terus ada misalkan CAU. Terus ada GAC. Nah, jadi proses inisiasi ini adalah dia menentukan, mencari mana ya kodonnya tadi yang akan mau dia terjemahkan dulu. Berarti harus mencari inisiasi ya, yaitu dengan mencari start codon ya, berarti memulai. Start codonnya siapa ya adik-adik? Start codonnya? AUG. Iya, berarti dengan si mencari start codon yaitu dengan datangnya si tRNA. tRNA akan menentukan nih. Nah, jadi dia akan memilih yang mana ya kira-kira. Nah, berarti si ribosom ini pun ya, dia pun nantinya akan berada di sini nih. Nah, dia diapit dulu tadi sama ribosom unit kecil. Lalu nanti si tRNA, ini kakak gambarkan lagi, si tRNA-nya dia membawa antikodon. Ya, antikodonnya siapa? Sebelum kakak buat ini antikodonnya, ini asam aminonya. Ini asam aminonya tadi siapa? Kita tadi ingat nggak? Start codon siapa tadi asam aminonya adik-adik? Metionin. Nah, dia mau di sini sudah ada terbawa. Siapa antikodonnya AUG adik-adik? Adik-adik sebenarnya bisa. Ayo, apa? Ini kebalikan kalau antikodon itu. Jadi mRNA itu kodon, tRNA itu adalah antikodon. Berarti antikodon dari mRNA untuk AUG. Apa adik-adik? Berarti A cetak lagi jadi apa nih? A pasangannya T, betul nggak? Betul, Kak. Terus U jadi apa? Balik lagi jadi A, betul? A Bukannya buka. Iya, T-nya kan jadi U, Kak. Soalnya kan RNA, betul. Ya, jadi tadi apa? Ini harusnya U. Iya. Jadi apa dong? UAC. AC. Nah, jadi si UAC ini sudah datang, jadi ini antikodonnya nih. Ini antikodon. Jadi kalau ada soal, antikodon itu dibawa oleh si tRNA. Jadi ini semuanya adalah si tRNA. Dialah nanti yang akan membaca dan menerjemahkan si kodon ini. Nah, dia datang sini nih, menyesuaikan. Nempel kemari ya, ke sini. Nah,
Terus setelah itu dia datanglah siapa? Si ribosom unit besar. Sehingga keadaannya menjadi seperti ini. Ini tadi ribosom unit kecilnya. Terus tadi di sini kodenya ya, AUG. Terus tadi di sini sudah datang mencocokkan si tRNA-nya. Nah, baru dia bawa si asam aminonya. Nah, ini tadi siapa? UAC. UAC tadi ya, ini UAC. Nah, setelah seperti ini, lalu ini diapit nih. Diapit sama ribosom apa adik-adik? Unit besar. Ribosom? Iya. Kalau ngomongin kayak gini, posisinya sebenarnya dia berada di mana? Di daerah mana adik-adik? Sudah ada di D. daerah A atau P? Adik-adik? Sudah ada di daerah P. Iya. Kenapa? Karena dia sudah mencocokkan tadinya. Nah, ini tadi ada 3 site ya. Oke. Nah, lalu ini nanti bergeser ya. Yang ditranskripsi tetap arahnya apa? Tetap arahnya ini tetap ini 5 aksen ke 3 aksen tetap nih si mRNA. Tapi siapa namanya ini ribosom ini akan bergeser sampai ke ujung daripada si mRNA ini. Nah, sampai ke ujung 3 aksennya. Nah, setelah ada di site B, ini nanti si asam amino akan dilepas. Ikatan asam aminonya. Nah, sehingga dia bergeser ke site exit. Nah, exit ini berarti sehingga keluarlah yang namanya siapa? Si tRNA tadi. tRNA tadi akan keluar ya, membawa, tetap dia bawa kodonnya, antikodon dia tetap bawa. Berarti tadi UAC dia bawa nih. Tapi tadi sudah dilepas asam aminonya. Lalu dilanjutkan lagi. Nah, itu proses apa berarti? Proses inisiasi. Dia menentukan dulu start kodonnya. Kenapa tidak dari sini, Kak? Makanya kakak buat sengaja tadi bahwa AUG itu ada di tengah misalkan, tidak harus dari sini. Nah, kenapa tidak dari sini? Jadi dia proses inisiasi mencari atau menentukan start codon dulu. Nah, ini kan bukan start codon. Nah, maka dari sini mulainya. Berarti dari sini mulainya ini akan terus ya. Baru nanti ini kan tadi di sini AUG, terus ada CAU ya. CAU. Nah, baru ada GAC misalkan. GAC. Datang lagi siapa? Si tRNA yang akan mau mencocokkan lagi. Mencocokkan si kodonnya tadi berdasarkan si antikodon yang dibawa sama si tRNA dan juga asam aminonya. Nah, silakan, siapa antikodon CAU? Adik-adik, dia mau ke sini nih. Antikodonnya ini. GUA. GUA, oke. Dari sini ya, kamu ulang lagi ya. Nah, GUA. Nah, lalu dia mau nempel di sini, berarti sekarang siapa namanya ini? Ribosom unit besar ini akan bergeser. Nah, jadi kalau kakak gambar di sini bukan berarti ini 2 ya, bukan. Jadi ini kalau bisa, yang ini kakak hapus. Nah, terus bergeser lagi sampai nanti ke ujungnya. Nah, begini ya. Nah, terus dia nanti akan memulai dari sisi apa? Tetap melalui dari sisi amino asil dulu. Baru ketika itu dia bergeser lagi, gantian gitu ya. Nah, habis itu ketika dia ada di sisi peptidilase, itu nanti akan diikat. Nah, tadi kan metionin ada di sini satu. Nah, berarti yang ini udah dibaca, ini jenis apa ya? Coba kita lihat tabelnya CAU. Tadi tabel kita ada nih. CAU, coba ayo adik-adik, apa nama asam aminonya? CAU. Ada nggak? Histidin, Kak. Histidin. Nah, buat di sini berarti. Ini memang udah ada ya, ini histidin nih. Nah, histidin nih. Nah, sekarang metionin sudah berikatan dengan siapa di sini di peptidilasenya? Adik-adik. Sedangkan histidin. Nah, terus udah selesai geser kemana sisinya? Si tRNA ini, adik-adik. Geser ke site exit ya. Kakak tuliskan tadi site-nya itu apa saja.
ya ada bagian atau site pada si ribosom. Ribosom unit besar. Nah, site ribosom di unit besar itu ada dan itu berurutan. Pertamanya masuknya dari sisi A. A itu adalah aminoasil, di mana site pencocokan antara RNAT atau antikodon dengan kodon. Nah, sehingga bisalah terbaca atau ditentukannya asa amino. Lalu masuk ke site peptidilase. Peptidilase. Nah, di sini asa aminonya akan diikat, ya, dipotong ikatannya dengan dari si tRNA. Lalu setelah selesai akan keluar dari daerah exit. Berarti keluar. Nah, kalau udah keluar berarti tugasnya siapa? Tugasnya si tRNA udah selesai. Nah, seperti itulah hingga nanti sampai ke ujung terminator. Gitu ya. Nah, di inisiasi tadi, berarti inisiasi menentukan start codonnya. Berarti kalau ketika ada lagi di sini, ada lagi si tRNA-nya ya adik-adik, ada lagi si tRNA-nya. Coba kita buat satu lagi biar lebih paham. Nah, coba GAC, apa antikodonnya adik-adik? CUG. CUG. Antikodonnya CUG. CUG. Oke, coba kita lihat di tabelnya. CUG apa? Leucin. Mana dia? CUG. Leucin. Leucin. Ini CAG nih. CUG. Iya. Leucin. Gitu ya. Nah, di sini ada leucin nih. Di sininya. Nah, terus dia melalui sisi mana si leucinnya, si tRNA-nya? Adik-adik. Si tRNA-nya masuk dulu ke sisi apa? Aminoasil. Iya. Ini ganti lagi. Kakak geser lagi berarti. Ganti lagi. Hapus lagi nih. Nah, geser terus sampai dia selesai, ya. Di sini lagi dia bergeser, ya kan? Nah, masuk ke sisi apa tadi? Ada 3 site-nya tadi. Nah, lalu habis itu tadi sudah ada asa amino yang dibentuk tadi nih, ada metionin, ada histidin, nambah lagi siapa? Adik-adik. Leucin. Nah, begitu terus hingga nantinya selesai. Berarti proses penerjemahan ini terjadinya secara apa? Tadi kan ada inisiasi. Berarti proses ini namanya apa? Elongasi. Nah, jadi di sini adanya proses penerjemahan. Penerjemahan daripada kodon menjadi semua siapa nih? Menjadi menjadi asam-asam amino sesuai yang dibawa oleh si tRNA. Nah, lalu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga di sini ada tahapnya namanya terminasi. Nah, di tahap terminasi ini nanti daerah prosesnya akan berhenti ketika dia berada di mana tadinya? Nah, di sini ada, ini si mRNA ya, si sudah mau selesai, ini dia si mRNA-nya. Nah, ini di daerah ini dia akan bisa berhenti ketika ada protein release factor. Artinya release ya, factor. Dia ini yang akan memberhentikan proses penerjemahan. Nah, jadi release factor ini ada di daerah terminator. Nah, lalu juga di sini ada daerah apa ya? Kalau kodonnya adik-adik di ujungnya itu kalau tadi start kodon kan AUG. Kalau ini tadi stop kodon siapa aja tadi ya? Stop kodon. Nah, di sini nanti sampai dibaca UAA. Iya, kalau sudah ada UA ini berarti selesai, ini stop. Nah, kalau sudah selesai maka si unit ribosom ya, ribosom unit besar
dan ribosom unit kecil akan pergi meninggalkan si mRNA ini karena proses si translasinya udah selesai penerjemahannya. Maka ini tadi si bagian unit besarnya dan ini unit kecilnya. Nah, lalu udah dapat terbentuk siapa? Nah, yang ini tadi asam-asam aminonya. Nah, asam-asam amino nanti akan diikat. Inilah nanti yang merupakan gabungannya menjadi apa? Menjadi protein. Begitu. Bisa ya, adik-adik paham proses translasi? Halo? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak bisa lanjut kalau begitu? Bisa, Kak. Kita bahas ya, kita lanjut soal pengayaannya. Kalau nomor 1, ayo kita bahas yang pertama. Nomor 1, kamu jawabnya apa, adik-adik? Ini kamu jawab apa? Benar ini soalnya postesnya? Iya, Kak. Betul. Kak. Apa jawabannya ini? Jumlah kromosom dari manusia kan ada 46. Terus ini terdapat pada siapa? Sel somatis, Kak. Iya, 46 itu tadi masuk ke kromosom apa? Kromosom Tubuh. Iya, jadi itu 46. Jadi kan tadi ada kromosom ada 2 jenis. Ada yang namanya autosom dan gonosom. Kalau di dalam penulisan karyotipenya kayak gimana adik-adik? Masih ingat gak? Autosom itu kan tadi jumlah kromosom kita 46. Untuk penulisan laki-laki dan perempuan, bagaimana karyotipenya? Dari 46. Ayo. Karyotipenya, kalau dari untuk autosom, ambil dari 46 itu ada 2 gonosomnya. Maka 44 autosom ditambah XY. Betul nggak, adik-adik? Atau itu bisa sama dengan berapa nih? 22 autosom ditambah XY. Ya nggak? Mana ini suaranya? Udah pada makan belum? Ya kan? Kalau perempuannya apa? Kak. XX. Ya, ini 22 AA plus X. Nah, kalau gonosomnya kan setengahnya ya. Kalau ini kan tadi 2 diploid. Kalau ini kan haploid nih. Nah, berarti setengahnya dari autosom. Ini dapat? Ya, setengahnya ya. Kamu bagi 2 berarti 23. 23 kan semuanya. Kalau ini kan dia 46 nih, 44, 40 tambah 2 berarti 46. Nah, ini 23 ditulisnya 22 autosom tambah X atau Y. Betul nggak? Betul, Kak. Ya, Kak. Jangan 23 buatnya, tambah X ini udah lebih. Betul nggak? Salah ya. Nah, kalau yang perempuannya 22 apa ini? Gede sekali. Apa nih? 22A plus X. Nah, jadi kenapa dibilangnya jawabannya somatis? Emang somatis itu apa ya? Sel somatis. Sel somatis itu adalah sel tubuh. Nah, sel tubuh itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya sel somatis. Tapi kalau sel, lalu Kak, kalau sel gamet apa dong di dalam tubuh kita? Kalau pada perempuan itu sel ovum, kalau pada laki-laki itu sel sperma. Kalau ovariumnya itu sel gamet atau sel somatis? Adik-adik. Somatis. Somatis ya, itu kan organ ya, ovarium. Terus bahkan kalau adik-adik ingat juga di proses spermatogenesis ataupun oogenesis yang masih berkromosom 46 itu siapa? Ayo.
Diproses Oogonium, Kak. oogonium sama oogonium dan oosit primer. Betul, adik-adik? Ini masih diploid enggak kromosomnya? Iya, Kak. Karena pembelahannya masih secara mitosis. Ini untuk oogenesis. Kalau pada laki-laki, tinggal ganti aja. Ini kenapa ganti-ganti? Sperma, apa? Spermatogonium. Iya, spermatogonium sama spermatosit 1. Ini juga berkromosom apa? Sama, masih 2N. Jadi semuanya masih 46. Sisanya itu sudah haploid. Maka jawabannya ini adalah jawabannya B. Kakak lihat semuanya kayaknya benar ya. Ada yang masih salah ini? Wah, enggak ya. Ayo coba kita bahas soal yang selanjutnya. Ketika DNA ditranskripsi membentuk RNA duta. Nah, jangan bingung. Kak, tadi kita nggak ada ngomongin RNA duta, ngomonginnya mRNA. Sama. Jadi RNA duta itu juga sama dengan mRNA, sama juga dengan istilah kodon. Gitu ya. Nah, lalu dia tanya nih, menurut kamu jawabannya apa adik-adik? Ayo. Mana dia ini? Kakak panggil dulu ya. Lira. Maudi Lira. Tadi jawabnya apa ini nomor 2? Maudi. Aku kalau nggak salah B, Kak. Jawabannya apa? B. Maudi apa? Bola. Iya, Kak. Nah, bola. Coba kita lihat ya. Katanya DNA ditranskripsi membentuk RNA duta yang. Oke, coba kita lihat yang pertama. Dia meninggalkan sitoplasma menuju ribosom. Betul nggak? Betul, Kak. Betul ya, dia menuju. Oke, coba kita buat menuju ribosom atau menuju sitoplasma untuk diterjemahkan. Kira-kira nomor 3-nya benar nggak? Biasanya memang kalau yang 1 benar udah pasti 3 benar. Benar nggak sih adik-adik? Iya, Kak. Tapi coba pernyataannya. Nomor 3. Apakah si RNA duta membawa asam amino ke ribosom? Tadi proses yang Enggak. kakak jelaskan, siapa yang membawa asam amino tadi? tRNA. Iya, kan dia tadi bawa ini tadi, sama antikodonnya. Benar nggak, adik-adik? Iya kan? Nah, ini kan tadi asam amino. Ini asam aminonya. Ini siapa tadi? Antikodonnya. Lalu dia mencocokkan terhadap si mRNA dutanya. Betul nggak, adik-adik? Berarti yang membawa asam amino itu adalah siapa? T, R. Ini udah salah nih. 3-nya salah. Kalau yang 2 kenapa salah? Tadi kita udah belajar. Apakah sintesa berlangsung di fase S di siklus sel? Enggak, Kak. Ini adalah proses apa yang ada di sini? Fase S tadi kakak bilang adalah fase sintesa, tapi bukan sintesa protein, tapi apa adik-adik? Proses replikasi DNA. Bener nggak? Berarti nggak ada kaitannya. Ada nggak hubungan dengan RNA duta prosesnya ini? Tidak? Tidak ada. Lalu catatannya, Kak, emang sintesa protein terjadi di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Sintesa protein terjadi di mana adik-adik di fase siklus sel? Ayo. Di nukleus sama sitoplasma, Kak. Iya, itu tahapnya. Ininya, gambaran secara besarnya. Kalau replikasi kan tadi terjadi di fase S nih. Kalau sintesa protein di siklus sel terjadi di mana? Sintesa protein terjadi di siklus sel di fase apa? Ayo, fase sebelum DNA itu mengalami replikasi. Berarti Intrafase.
Ya, frase tadi masih ingat nggak di interfase ada 3 fase, benar nggak? Satu ya, Kak. Ya, berarti di fase yang pertama growth 1 atau G1. Betul nggak? Tadi coba kakak ulang lagi. Tadi interfase kan fase persiapan sebelum sel membelah, ya kan? Nah, tadi dia itu punya 3 fase. Interfase ya. Ini kok gede banget. Nah, jadi ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, baru dia mulai pembelahan. Nah, fase persiapannya berlangsung dari sini hingga kemari. Nah, dan membutuhkan waktu yang paling lama. Kalau dihitung 1 hari, ini memakan waktu 23 jam. Hitungan 1 hari ya. Berarti sisanya tinggal membelah 1 jam saja. Udah kayak lagu ya, 1 jam saja. Nah, 1 jam itu hanya profase, metafase, anafase, telofase. Berarti yang paling lama dari 23 jam itu adalah fase apa? Growth 1, S, dan G2. Nah, fase-fasenya berapa jam aja nih, Kak? Kalau G1 dia makan waktu 10 jam. S itu 8 jam. Sisanya berapa ya? Berarti sisanya G2 5 jam. 5 jam. Nah, ini dia membutuhkan waktu yang paling lama. Nah, tadi pertanyaannya, kalau replikasi terjadi di fase S, sementara sintesa protein terjadi di mana? Fase G1. Kak, berarti sintesa protein dulu. Nah, ini kan ceritanya siklus ya adik-adik. Berarti kan berputar. Betul tidak? Benar nggak? Berarti replikasi dulu dong. Batu mengalami sel pembelahan, baru selnya tadi mengalami sintesa protein. Betul tidak? Iya kan? Itu kan prosesnya. Namanya juga siklus. Jadi, proses sintesa protein itu ada di fase growth 1 atau G1. Paham? Halo? Paham, Kak. Paham, Kak. Berarti apa jawabannya dong? Kalau 1, 2, 3 yang salah. Membawa informasi berupa kodon. Betul, adik-adik? Betul, Kak. Betul. Berarti jawabannya hanya 4. saja yang benar ya. Membawa informasi berupa kodon dari rantai DNA apa tadi, masih ingat nggak? Jenis DNA apa dong? Siapa yang sebagai pencetaknya? Pencetaknya ya. Kodon itu didapat dari siapa? Pencetaknya. Pencetaknya adalah mRNA. antisense. Betul nggak? Template ya, Kak. Template, iya. Tapi sebenarnya membawa informasi berupa kodon dari DNA apa sebenarnya? Di kopinya. DNA sense. Betul, gini ya. Jadi informasi berupa kodon dari DNA sense sebagai coding, ya. Tapi ketika kita melakukan proses transkripsi bukan pakai DNA sense, tapi adalah pakai antisense-nya. Ada yang mau bertanya? Iya, mati. Yang nomor 1, Nomor 1 benar, tapi karena tiganya nomor 1 juga benar ya, Kak? iya, nomor 1 benar, tapi tiganya nggak sesuai. Betul? Nando? Option 1, 4 kan nggak ada. Maka ambil yang paling mendekati, 4 saja yang benar, ada kan? Kak, tapi bukannya meninggalkan nukleus ya menuju ribosom? Oh iya, bahasanya berarti tidak teliti juga nih. Meninggalkan apa harusnya? Kebalik ya. Meninggalkan nukleus, betul. Sitoplasma itu kan tempatnya si ribosom. Betul nggak adik-adik? Nah, ini juga ya. Meninggalkan nukleus menuju sitoplasma atau menuju ribosom. Berarti ini juga salah. Benar? Berarti jawabannya 4 saja, setuju? Oke, Kak. Ada yang mau bertanya lagi? Lanjut nggak nih? Lanjut, Kak. Lanjut. Ini apa jawabannya?
Pernyataan yang menggambarkan pasangan basa pada asam nukleat. Ikatan hidrogen itu katanya hanya terdapat antara basa pirimidin saja. Padahal pada DNA, tadi kakak bilang, ketika ada gula, terus ada basa nitrogen ini, lalu berpasangan dengan basa nitrogen yang lain, terikat dengan gula, lalu ada fosfatnya. Ya, tadi kakak bilang bahwa pasangannya itu jenisnya antara purin dengan pirimidin. Betul tidak adik-adik? Jadi bahasanya itu dibilangnya ikatan hidrogen itu hanya ada di ikatan pirimidin aja. Padahal ini kan purin sama pirimidin bukan? Halo. Iya, Kak. Berarti adenin sama siapa? Misalkan di sini. Adenin sama timin. Kan ikatan hidrogen itu yang menghubungkan kedua basa purin dan pirimidin. Betul? Berarti opsi A menyatakan bahwa ikatan hidrogen itu menghubungkan antara pirimidin saja. Berarti sini pirimidin dan pirimidin. Salah kan? Salah nggak? Salah. Yang B-nya. Apakah basa purin selalu berpasangan dengan basa pirimidin? Betul? Betul. Betul. Ini ya. Coba yang C. Adenin tidak dapat berpasangan dengan timin. Ini salah. Itu justru pasangannya. Guanin selalu berpasangan dengan adenin, adik-adik. Ayo. Pasangan basa pada asam nukleat ya. Asam nukleat itu kan pada DNA-nya. Jadi DNA itu terbentuk ketika dia berpasangan purin dengan pirimidin. Sementara tadi adenin dengan guanin sama-sama berada di jenis basa nitrogen yang sama. Betul nggak? Sama-sama basa purin. Betul tidak adik-adik? Betul, Kak. Basa purin tidak berpasangan dengan pirimidin. Ini salah. Berarti jawabannya benar B. Setuju adik-adik? Setuju, Kak. Ya, tadi ada berapa ikatan hidrogen yang mengikat pasangan adenin timin? Ikatan hidrogennya ada berapa? 2. 3. 2. Kalau GC ikatan hidrogennya ada berapa? 3. 3. Lalu ketika DNA ini mau melakukan replikasi, siapa tadi yang membuka ikatan hidrogen tersebut? Enzim helikase. Replikasi, kalau replikasi itu enzim helikase. Lalu ketika sintesa protein, siapa yang membuka pilihan DNA itu? RNA polimerase. RNA polimerase. Oke. Kalau ini jawabannya apa? Enzim yang berperan dalam proses replikasi yang menentukan daerah awal penambahan setiap nukleotida. Ayo. Siapa adik-adik? Udah nggak pakai salah ini. Jawabannya B. RNA primase. Iya kan? Betul? Kalau DNA polimerase buat apa? Yang akan melanjutkan penambahan. Benar nggak? Melanjutkan penambahan apa adik-adik? Penambahan setiap nukleotida sesuai pasangan pada siapa? Pasangan pada DNA induk. Itu kan ya? Nah, itu DNA polimerase. RNA polimerase gimana tadi adik-adik? RNA polimerase? Dia membuka, iya, membuka pilihan daripada DNA dan menambahkan, iya kan? Menambahkan siapa? Menambahkan setiap nukleotida juga nggak adik-adik?
Betul? Setiap nukleotida sesuai siapa? Nukleotida sesuai pasangan pada DNA induk untuk membentuk siapa di sini? mRNA. Betul nggak? Di sini kakak tambahin pasangan DNA induk untuk membentuk pasangan DNA baru. Di situ beda ya. Jadi kalau si DNA polimerase itu ngebentuk DNA baru. Kalau si mRNA polimerase ngebentuk si jenis jenis RNA baru, ya. Nah, lalu ligase apa fungsinya? Ini semuanya sudah sangat ingat dan paham. Untuk menyambungkan siapa? Iya, untayan DNA yang terpotong. Betul nggak? Yaitu fragmen siapa tadi? Okazaki. Iya kak. Menyambungkan fragmen Okazaki, yaitu di untayan lagging strand. Kalau di leading strand, ligase diperlukan nggak? Tidak. Diperlukan, ya. Jadi ligase selain menyambungkan untayan DNA yang terpotong pada lagging strand, supaya benar-benar untayan DNA yang maksimal, ini juga si ligase dia menyambungkan pilinannya. Kan tadi baru membuat untayannya doang. Jadi menyambungkan pilinan ikatan hidrogennya itu disambung sama ligase. Menyambungkan pilinan untayan DNA pada siapa? Jadi langkah terakhir ketika sudah terbentuk semua untayan baru, itu yang berperan adalah si enzim ligase. Ya, untayan pada leading strand. Jadi ingat adik-adik, si ligase tidak hanya berperan di untayan lambat saja. Di untayan cepat dia juga memaksimalkan si pilihan DNA supaya lebih bagus. Kalau topoisomerase, apa fungsinya? Tadi. Untuk ngebuka bukan sih kak? Ya, tadi membuka pilihan ya. Benar? Bukan membuka ikatan hidrogen, masih membuka lilitan. Benar nggak sih? Pilihan. Benar kak. Ya, DNA biar nggak melilit tuh. Baru sama menjaga siapa? Tingkat keregangan. Jadi keregangan pada DNA saat dibuka oleh siapa? Enzim helikase. Ah, itu dia. Ya, jadi banyak enzim yang sudah kamu ingat lagi. Tadi yang buat motong untayan DNA siapa tadi enzimnya? Masih ingat nggak? Enzim apa tadi? Helikase. Helikase. Bukan. Restriksi. Enzim restriksi Restriksi. endonuklease ya. Restriksi endonuklease. Terus kamu sudah sepakat ketika restriksi endonuklease ini dipakai, maka yang terputus di bagian nukleotida pada DNA adalah bagian fosfat, ya. Oke. Lanjut. Ini apa jawabannya? DNA dalam inti mempunyai kemampuan bereplikasi dan menghasilkan DNA baru yang berfungsi untuk apa? Ayo. Oke. Iya. Kak, transkripsi translasi ini udah sangat jauh banget, ngomongin asam amino juga nggak ada hubungannya. Betul nggak, adik-adik? Iya kan? Itu membuat untayan barunya yang membentuk untayan apa tadi? Adik-adik masih ingat? Ayo. Tadi awalnya masih melilit, kan gitu ya. Terus Menjadi semi konservatif ya kak? Nah, itu modelnya. Terus habis itu dia membuka kayak sebentuk ini. Gitu kan? Baru digantikan sama yang baru. Begini kan tadi hasilnya? Benar tidak adik-adik? Betul kak. Ya. Kalau untayan yang cepat, itu tadi yang kakak tanya, namanya apa? Kalau yang terpotong-potong,
ini untaian lambat. Ada nama istilahnya tadi kan, masih ingat nggak? Apa tadi? Lagging sama leading. Leading strand sama apa? Lagging. Lagging. Oke, lagging strand. Terus, leading strand itu dia arah induknya dari mana? Yang dipakai? Induk, DNA induk. 5 aksen, 3 aksen. Iya, karena DNA induknya dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen, itulah yang membuat untaiannya cepat. Nah, maka dia berlawanan dari sini. Benar nggak? Betul, Kak. Terus karena lagging strand itu berlawanan dari kan induknya berapa? 3 aksen, ya kan? Nah, ngebentuknya dari sini. Nah, sehingga dia terpotong-potong. Udah gitu yang membuat terpotong-potong apa? Karena banyaknya titik fragmen DNA yang ditentukan oleh siapa tadinya? RNA primase. RNA primase, yaitu dia menambahkan si RNA primer, dia tambahkan di titik sana, lalu datang DNA polimerase 3, dibuatlah suatu segmen DNA baru, ternyata masih terpotong-potong. Siapa tadi yang menggantikan RNA primer di untaian DNA polimerase 3. Ya, polimerase 1. DNA polimerase S1. Iya. Jadi DNA polimerase 1 itu baru bekerja menggantikan RNA primer di lagging strand. Ya? Bisa? Ya. Kalau yang ini juga udah pasti bisa jawab ini. Tadi kan kita bahas ya. Sifatnya yang mudah menyerap warna. Yang mana? Kromonema, Kak. Iya, lengannya ya, kromonema. Kromosom tadi salah bukan? Kromosom tadi Salah, semua. Kak. Nah, kromosom tadi terdiri dari siapa? Nah, kan gitu ya. Ada siapa ini? Titik tengahnya tadi? Centromer. Sentromer. Sebagai apa fungsi sentromer ini? Letak melekatnya siapa? Iya, benang spindle. Yaitu di daerah mana? Ada di daerah sentromer ini yang nantinya untuk bisa Kinetokor, Kak. oleh spindle, kinetokor. Oke, gitu ya. Jadi yang ada materi genetik di sini semuanya nih. Nah, ini lengannya tadi. Nah, terus kromomer itu yang ada di dalamnya. Begitu. Ini disebutnya apa, Dik? Bisa disebut nggak kromatid? Halo? Disebut kromatid bisa nggak ini? Bilangnya baru ke lengan apa? Kromosom atau kromonema. Lalu ketika kromosom tadi bagaimana? Mau membuat kembarannya, benar nggak? Buat kembarannya nih. Nah, ini kembarannya nih. Lalu ini baru disebut apa? Kromatid. Iya. Kromatidnya ini, yang ini sama nggak? Sama, Kak. Sama. Makanya disebut istilahnya apa? Sister. Kita dengar, iya. Sister kromatid. Nah, jadi kromosom yang mengganda memiliki 2 kromatid. Satu yang biru dan satu yang hitamnya. Paham adik-adik? Paham, Kak. Kalau kromatin tadi gimana? Kromatin? Kromatin yang bergulung-gulung halus yang terlihat ketika sel masih berada di mana tadi adik-adik? Profase. Ketika sel masih bagaimana? Masih di Sel? nukleus, Kak. Iya. Di mana kromatin ini? Jadi kalau misalkan ada sel nih, dia belum mengalami pembelahan. Apa yang terlihat? Kromatin atau kromosom? Kromatin ya, terlihat saat sel belum mau membelah. Kalau sudah membelah baru terlihat siapa? Kromosom. Bahkan terlihat jelas ketika di fase kromosom berada di bidang ekuator. Itu di fase apa? Metafase. Di situ yang justru lebih jelas. Jadi di tahap profase udah kelihatan kromosomnya.
Namun akan ketika dia berada bertumpuk di tengah, itu lebih jelas lagi. Makanya kalau dalam identifikasi kromosom, itu sel yang fase metafasenya yang diambil. Karena di situ yang terlihat jelas. Identifikasi kromosom juga lebih jelas di fase metafase. Bisa ya? Kalau telomer tadi apa? Bagian ujung sebelah kiri bukan, Kak? Ujung dari kromosom. Ya, ujung kromosom. Buat apa fungsinya? Ujung kromosom Buat ini? jaga kestabilan materi genetik ya, Kak. Biar nggak terurai si materi genetik yang ada di dalam kromosom ini. Karena ketika ini ditarik oleh benang spindle, ini pastinya akan bergerak ya. Nah, maka dijaga sama si lekukan kedua yang namanya telomer. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ini jawabannya Pak. Mana yang bukan? Ini juga harusnya udah nggak pakai salah nih. Ayo, yang bukan. Yang A benar nggak? RNA memiliki ribosa, DNA memiliki deoksiribosa. Benar ya? Benar, Kak. Tadi perbedaannya di mana? Kenapa disebut deoksiribosa? Bahwa Karena dia kehilangan atom hidrogen ya, Kak. apa tadi ya? Unsur Oksigen, Kak. oksigen ya di karbon kedua. Benar? Dari gula? Betul, Kak. Iya. Kalau yang B, katanya RNA memiliki 5 basa. DNA memiliki 4 basa. Kok jadi nambah ya si Seharusnya RNA? sama-sama 4 bukan sih, Kak? Kenapa? Seharusnya tetap sama-sama 4. Harusnya sama-sama 4. Karena kalau DNA, gimana tadi? Adenin itu pasangan dengan guanin untuk satu jenis purinnya, betul nggak? Sitosin dengan timin untuk satu jenis pirimidinnya, benar? Benar, Kak. RNA, adenin juga sama, tapi di sini sitosin berpasangan dengan apa di sini? Urasil. Kalau dibilang 5 berarti di sini ada timin gitu maksudnya. Benar nggak sih? Adik-adik? Iya, Kak. Tapi salah. Berarti salah ya. Oke, berarti jawabannya. Coba yang C. RNA memiliki urasil, DNA memiliki timin. D. RNA lebih kecil daripada DNA kromosom manusia. Benar nggak? Benar dong ya. Bahkan si RNA itu terbentuknya dari mana tadi? Proses transkripsi yang ada di tahap apa? Sintesa protein. Iya. Yang E, RNA merupakan untai tunggal nukleotida, sementara untai ganda nukleotida. Benar ya? Jadi kalau yang tadi kakak gambar, jadi kalau si RNA itu DNA itu nukleotidanya berpasangan. Jadi kalau tadi ini gula, ya, terus ini basa nitrogen, terus ini tadi fosfat, kakak buat lagi fosfatnya, ada gula lagi, gitu ya. Terus ada basa nitrogennya, terus ke bawah lagi, tapi tidak ada pasangan basa nitrogennya. Ini yang kakak gambar DNA atau RNA, adik-adik? Halo? Ini adalah struktur siapa? RNA. Iya. Jadi kalau DNA ada pasangannya di sini. Nah, baru ada yang tadi yang kakak gambar. Jadi RNA itu hanya satu untai tunggal nukleotida saja. Itu maksudnya. Paham adik-adik? Makanya kalau pada RNA ada nggak ikatan hidrogen? Punya ikatan hidrogen nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Iya. Begitu ya. Oke. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Setuju ya? Halo? Setuju, Kak. Setuju. Kak. Kita lanjut ya. Boleh mundur sebentar nggak, Kak? Kemana mundurnya? Nanti jatuh dong kalau mundur. Satu soal yang sebelumnya, Kak. Ya. Bukan, yang tadi. Ke kanan. Ya, oke, Kak. Bentar. Udah bisa maju? Tadi mundur cantik, sekarang maju lagi? Iya, Kak. Udah. Terima kasih, Kak. Nah, kalau yang ini. Siapa yang menentukan faktor hereditas pada DNA? Ayo, Kak. adik-adik. Jawabannya apa? E. Iya. Jadi
Macam fosfatnya bukan karbohidratnya. Kalau macam karbohidratnya siapa tadi? Maksudnya jenis gulanya. Ini kan jenis gula pentosa bukan? Benar nggak? Tadi gulanya yang karbonnya 5. Betul? Apakah rantai nukleotidanya yang menentukan hereditas pada DNA? Nggak hanya rantai nukleotidanya, rantai nukleotida. Atau urutan kombinasi basa nitrogen. Iya, karena urutan basa nitrogen itu tadi akan menyusun siapa tadi adik-adik? Asam amino. Iya, gen bukan? Kalau diambil nih. Ini DNA. Terus ini tadi basa-basa nitrogennya. Kan kita mau melakukan sintesa protein tadi itu mau dibuat menjadi apa? Nah, ini kan tadi semuanya di sini menjadi apa tadi? Gen bukan? Adik-adik. Ya kan? Lalu tadi ini semuanya untainya siapa tadi? DNA. Lalu kalau ditarik lagi nih, ini nanti semuanya akan terbungkus sama siapa tadinya? Adik-adik. Ayo, si DNA tadi akan dibungkus sama protein apa? Histon. Protein histon. Nah, berarti protein histon bersama di dalamnya siapa? DNA, ya enggak? Yang nanti akan menyusun siapa? Kan gitu ya? Betul tidak? Betul, Kak. Iya, yang akan nanti membentuk ini numpuk lagi kayak kumparannya, membentuk nukleosom ya namanya ya. Nah, lalu bentuk ada benang halusnya sampai nanti dia memadat membentuk struktur kromosom. Kan gitu ya. Nah, itu dia. Oke, berarti jawabannya adalah urutan kombinasi dari basa nitrogen. Kita lanjut. Ayo, kalau ini yang bukan. Apa adik-adik? Berikut yang bukan merupakan proses yang terjadi pada sintesa protein. Yang bukan. Kalau yang A-nya benar nggak? RNA-D keluar dari inti sel menuju ribosom. Betul, Kak. Betul. RNA-D dibentuk oleh DNA di dalam sitoplasma. Oh iya. Itu yang salah, Kak. Di sitoplasma ya, harusnya di mana? Harusnya di dalam iya ya. Coba diteliti nantinya. Jadi kamu ingat tadi gambarannya. Ada, kakak tuliskan lagi, ada DNA. DNA nanti mau dilakukan transkripsi. Transkripsi itu masih terjadi di mana nih DNA-nya nih? Di nukleus berarti ya? Di nukleus nih. Nah, berarti tahap yang pertama dicetak dulu transkripsi. Berarti masih di nukleus. Soalnya DNA-nya di inti. Nah, lalu terbentuk apa tadi nih? Pre-mRNA dulu bukan? Ya enggak. Pre-mRNA ini mau dibentuk dulu menjadi mRNA yang seutuhnya. Dia apa ini? Adik-adik. Ada proses apa di sini namanya? Splicing. Splicing. Iya, apa itu proses splicing? Memotong. Iya. Buang intron. Iya, buang intron, sambung siapa? Sambung exon. Iya, jadi ceritanya kita kayak ngedit apa sih? Kayak ada ngedit video ya, atau misalkan tadi abis main TikTok misalkan, aduh ini kok kayaknya jelek nih gerakan yang kamu potong. Nah, itu jadi prosesnya ya, proses splicing. Nah, yang nggak penting itu dibuang. Nah, itu prosesnya ya. Nah, lalu selain splicing, sebelum splicing tadi harusnya ada tuh. Penambahan apa tadi? Si pre-mRNA ini terlebih dahulu sebelum melakukan proses splicing, penambahan bagian kepala sama penambahan bagian ekor. Ya enggak? Siapa bagian kepalanya? Basa nitrogennya? G cup, Kak. 1 guanin. Ya, maka disebutnya kap 5 aksen. Kenapa kap 5 aksen? Lah ini kan memang ujungnya atau kepalanya kan berangkatnya dari 5 aksen. Ujungnya ini 3 aksen. Maka jadi apa? Penambahan apa? Ekor poli A. Nah, jadi ekor poli A.
Udah dimantepin, baru dipotong. Oke. Nah, setelah itu mRNA udah nih. Setelah si mRNA udah terbentuk dengan matang, dibawa keluar. Berarti mRNA ini sudah menuju ya, menuju sitoplasma. Nah, lalu ini melakukan proses apa? Transkripsinya tadi dilanjutkan tahap translasi. Nah, di proses translasi ini jadilah asam amino bukan? Diterjemahkan dari kode mRNA. Nah, siapa yang menerjemahkan? Siapa di sini yang menerjemahkan? Mencocokkan tRNA. tRNA tugasnya buat apa? Membawa antikodon buat dipasangin, dicocokkan dengan kodonnya. Lalu dia membaca kira-kira asam amino apa nih yang akan terbentuk. Nah, setelah asam amino semuanya terjadilah proses atau terkumpulnya bahan untuk pembuatan protein. Jadi protein itu sama itu dengan polipeptida ya, polipeptida. Nah, jadi kalau ada sumber yang kamu lihat, sintesa polipeptida sama dengan sintesa protein. Nah, kalau yang C benar nggak? Iyalah ya, RNA T membawa asam amino. Benar ya adik-adik? Dia bawa asam amino bukan? Menuju ribosom. Betul? Betul. Ya. Nah, kalau yang D-nya benar, dia sebagai perancang sintesa protein. Benar ya? Dari dia kan polanya. Benar nggak? Berarti kalau ada kaitan kita ngomongin mutasi. Mutasi itu kan perubahan. Berarti kalau kode DNA itu sudah berubah, maka berubah jugalah proses sintesa protein. Setuju adik-adik? Setuju, Kak. Iya. Jadi makanya ada proses mutasi perubahan ketika basa nitrogen di DNA itu sudah berubah misalkan urutannya, maka si RNA juga akan salah untuk melakukan proses sintesa proteinnya. Di dalam ribosom terdapat RNA-R. Ini tadi ya, RNA-R itu RNA ribosom yang akan membentuk siapa tadi adik-adik? Subunit kecil dan siapa? Subunit besar. Nah, tadi subunit besar punya berapa site-nya? Ada 3, Kak. Ya, apa aja itu? Ada A, B, sama E, bukan, Kak? Site B dan site E. Jadi bacanya bukan IPA, tapi APE. API. Jadi ke sini ya. Ada yang mau bertanya? Paham? Paham, Kak? Kita bisa Kak. lanjut. Ya. Saya mau mastiin dikit, itu yang tadi unit kecil itu berarti bagian yang bawahnya yang tadi ya, Kak? Iya, bagian yang bawah ini dia mengapit yang pertama untuk melekatkan si mRNA tadi kan? Iya, Kak. Iya. Oke, makasih, Kak. Supaya posisi unit besar biar lebih pas. Nah. Bisa ya, Esther? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, kita lanjut. Kalau begini masih ada yang ragu-ragu seperti apa? Nah, di sini dia kasih tuh tabelnya. Jika rangkaian asam amino disintesis di ribosom sebagai berikut. Nah, ini kodonnya ya. Ini tabel kodon sama asam aminonya. Berarti kamu bayangkan ini adalah yang dibawa oleh tRNA. Setuju nggak adik-adik? Betul? Betul, Kak. Betul. Terus ada asam amino, maka pasangan triplet rantai template. Ayo, yang ditanya rantai template adik-adik. Rantai template itu sama dengan siapa tadi ya? DNA apa? Sense atau antisense? Antisense. Oke. Ya, mudahnya itu yang ditanya. Ini antisense-nya apa? Nah, lalu yang paling gampang banget, mana yang harus kamu coret? Kan mintanya DNA. Kan gitu ya? Yang ada kamu coret semuanya tanpa ragu-ragu. Iya. Yang B juga, Kak. Ya. Cuman 2 kok, Kak. Oke. Coba kita lihat yang ada. Nah, metionin dulu nih. Jadi kan ada jadi ini kodon nih. Ini kodon. Kodon itu tadi mRNA.
Nah, terus tadi ada start codonnya AUG. Itu kalau si mRNA AUG, kalau kita balik lagi ke rantai template-nya, DNA-nya apa nih? TAC. Iya, jadi ini adalah TAC. Benar ya? Berarti TAC. Nah, ada dua nih. Coba kamu langsung perginya ke belakang. Alanin. Alaninnya mana? Alanin. Berarti GCU. Ya kan? GCU jadi apa? GCU. CGA. CGA. Oke, ya masih sama. Oke. Berarti yang lainnya TAC masih sama nih, yang lainnya syaratnya. Yang mana kira-kira? Adik-adik. Saya jawab yang itu tadi, Kak. Yang belakangnya coba setelah alanin apa? Leusin. Coba leusin. Leusin berarti di sini UAA. Di sini berarti jadi Kak, itu bukan UUA, Kak. Dari itu. apa? Leusin. Leusin Dari UAA kan? tabelnya. Ini UAA. Benar? Itu tapi kodenya UUA, Kak. Oh iya. Itu kenapa? Kodenya UUA. Oh, kenapa jadi AA ini? 2 ini UUA. Ini jadi apa berarti? AT. Betul? Betul, Kak. Nah, jawabannya sudah salah yang C. Gampang. Bisa ya? Adik-adik? Bisa, Kak. Ini paham ya. Kita lanjut. Nah, kalau ini jawabannya apa nih? Dalam eksperimen yang bertujuan mengukur pembentukan si mRNA nih, pada sel hewan yang ditumbuhkan dalam satu kultur, maka diperlukan pemberian nukleotida yang radioaktif berupa apa? Kamu ingat saja basa nitrogen yang ada di mRNA, kan begitu ya, adik-adik? Iya enggak? Iya, Kak. Berarti basa nitrogen yang ada pada mRNA itu adalah siapa tadi? Adenin, iya. Sitosin dengan urasil, iya. Yang ada urasilnya itu sudah pasti kandungan pada RNA-nya. Nah, makanya nanti si RNA primer ketika proses replikasi itu kenapa segera diganti. Nah, karena kan kemungkinan saja bisa membawa basa nitrogen jenis apa adik-adik? Urasil. Makanya segera diganti dengan rantai DNA. Ya, oke. Kita lanjut. Kalau ini juga sudah sangat yakin menjawabnya. Struktur DNA sama RNA dapat dibedakan berdasarkan 1 dan bedanya. 3, Kak. Komponen gulanya sama nggak? Beda. Beda. Oke. Susunan basa purinnya. Purinnya tadi sama ya? Sama-sama adenin guanin. Ya, sama. Bentuk rantainya? Bentuk rantainya Beda, yang Kak. satu single strand, yang satu double strand. Oke, 1, 3. Sudah sangat yakin ya. Jadi sudah tahu perbedaan di basa nitrogennya, tidak hanya mengingat bahwa timin jadi urasil, tapi kamu ingatlah bahwa urasil itu ada di basa jenis pirimidinnya. Sementara untuk purinnya, DNA sama RNA itu sama. Kita lanjut. Ayo, kalau kayak gini. Jika urutan basa pita DNA yang ditranskripsi ya, berarti ini pakai DNA sense. Paham gak maksudnya adik-adik? Padahal tadi syaratnya harus dari sini kan? Ya enggak? Dari sini. Ini kan misalkan DNA nih. Kita tadi ini DNA mau melakukan transkripsi pakai DNA mana? Kan gitu tadi ya. Pakai DNA ini kan? Template? Ya, Kak. Ya. Tapi soal bilangnya gimana adik-adik? Dihasilkan RNA duta ya, bukan data. Maka kamu pada jawab apa ini?
Hasil Saya mRNA. B, Kak. Nah, intinya gini aja, si mRNA itu selalu arahnya dari mana, gitu aja deh. Arahnya pasti? 5. 5 ke 3, Kak. Iya, arahnya gini, 5 ke 3. Nah, ingat aja, makanya ada panahnya, mRNA. Berarti mana yang udah yakin? Jawabannya? Nah, terus kan minta mRNA. Kamu coret yang mana? Yang udah pasti? Yang timin. Ya, karena minta mRNA. Kan mintanya yang ada U-nya. Betul? Betul, Kak. Sekarang, yang mana nih? 5 Yang ke B, Kak. 3 atau 3 ke 5? Kan gitu 5 ya? ke 3. Iya. 5 ke 3. Kok bisa gitu, Kak? Gimana coba? Nah, ini berarti kamu gimana prosesnya berarti? Adalah arahnya itu berarti dari, kan tadi pakainya 5 ke 3. Berarti dia itu pakai DNA sense kan tadi mintanya? 5 ke 3 itu sense bukan adik-adik? Iya, Kak. Ya, DNA sense. Berarti dia itu arahnya dari sini kemari. Setuju? Pembentukannya? 5 ke 3. Ya enggak? Sama ya? Jawabannya berarti apa adik-adik? D ya? Yang D, Kak. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini apa? Pada tahap translasi, terjadi proses di bawah ini kecuali tapi. Apa tadi proses translasi? Kamu langsung ingat, ada 3 tahap bukan? Ada siapa? Ini siasi. Ya kan? Terus ada apa? Elongasi. Sama terminasi. Kalau yang A-nya benar nggak? Kan mintanya kecuali, berarti yang salah ya? Iya kan? Ya. Katanya yang A, 3 basa nitrogen pada antikodon RNA berpasangan dengan 3 basa nitrogen pada kodon RNAD. Betul nggak? Betul, Kak. Betul tadi ya. Jadi dia berpasangan. Inisiasi malah justru si tRNA-nya nentuin daerah siapa. Misalkan tadi di sini ada 2. Ternyata di sini si AUG-nya. Nah, start kodenya. Maka si tRNA akan datang kemari nih. Dengan membawa antikodonnya. Siapa tadi antikodonnya? Jenisnya? U, A, C. Iya. Sehingga di sini ada asal aminonya. Oke. Yang B-nya, ribosom dengan RNAD bergerak satu dengan yang lainnya. Ribosomnya yang bergerak ya. Betul nggak sih? Tadi ribosomnya yang bergerak nggak adik-adik selama di proses elongasi? Betul, Kak. Tadi si ribosom itu awalnya di sini. Di sini dia. Nah, diapit sama ribosom unit besar. Nah, lalu nanti bergeser di sini. Sampai selesai nanti dia menerjemahkan. Gitu ya. Nah, lalu tadi, bahkan di sini tadi AUG-nya ya. AUG. Terus misalkan di sini UGC misalkan. Nah, ini dia lagi menerjemahkan tuh. Nah, berarti benar. Sebuah asam amino yang ditambahkan pada protein yang dibentuk. Adik-adik. Jadi asam amino itu ditambahkan. Jadi itu kan tadi setelah terbentuk ini kan ada asam amino 1 terus ditambahkan lagi. Benar nggak? Betul, Kak. Iya, berarti betul. Yang D-nya, pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak. DNA pencetak. Betul? Salah ya, Kak? Ayo. Salah. Kenapa? Karena itu transkripsi. Iya. Pita RNA dibentuk sepanjang udah ngomongin DNA nih, ini udah sesi pertama ya kan? Ini udah sesi keduanya translasi, makanya ini yang salah. Karena ini pencetak. Jadi ceritanya di sini membentuk si RNA dari DNA.
Ya, ini adalah proses transkripsi. Kalau yang E-nya, lepasnya metionin dari RNA T kembali ke sitoplasma. Betul? Betul, Betul Kak. ya? Tadi kan dia bergerak ke sisi apa tadi setelah si tRNA-nya? Keluar dari sisi exit. Iya nggak? Sehingga Iya, betul, Kak. si tRNA itu nggak ada lagi bawa siapa. Ya, di sini masih ada kodenya. Di sini udah kosong asa aminonya. UAC-nya masih dia bawa. Tapi di sini udah dia lepas di sisi peptidilase. Iya kan? Halo? Iya, betul, Kak. Iya. Ada yang mau bertanya? Kita lanjut. Ini jawabannya apa? Diketahui rantai antisens. Rantai antisens. Apabila terjadi transkripsi, maka urutan basa nitrogen RNA D kamu ubah semuanya. Betul nggak? Kan antisens. Betul? Betul, Kak. Kalau antisens, ya. Nah, kalau antisens itu berarti kamu ubah semuanya. Tapi misalkan kalau diketahui DNA sense, apakah RNA dutanya? Kamu ubah semua nggak? Tidak. Tidak usah. Tadi kan punya kemiripan, hanya diganti apa? Timin menjadi urasil. Misalkan ya, kakak ganti antisennya. Kalau sensnya apa? Antisensnya itu kan tadi di sini CAT, terus CGA, lalu AAT. Ini kan antisensnya. Kalau sensnya apa adik-adik? G, TA, TA, terus GCT, terus T. TTA. Nah, itu sense-nya. Jadi misalkan kalau diketahui sense-nya apakah RNA dutanya, kamu hanya ganti timin jadi urasil saja. Betul adik-adik? Betul, Yang Kak. enggak. Ini kan jadi GUA, GCU, UUA. Iya kan? Maka jawabannya itu E. Iya enggak? Betul tidak adik-adik? Betul, Kak. Iya. Itu untuk materi pembahasannya. 15 soal. Tadi harusnya benar semua ini. Ada yang benar 10? Tadi? Halo? Tadi kakak tanya dulu. Kakak dikasih nggak ya datanya? Oh, nggak ada. Tapi tadi ngerjain ya post-testnya ya? Kerjain, Kak. Ngerjain. Aska. Halo Aska. Kamu tanya dulu berapa orang nih? Aska. Ada suaranya nggak nih Aska? Kakak belum sapa tadi. Halo. Kemana suaranya? Kalau Caroline? Caroline, halo. Halo Kak, ya Ya, tadi gimana post-testnya? Bisa dikerjain enggak? tadi aku agak lupa-lupa Kak, jadi nilai pretestnya lebih tinggi. Malah pretestnya yang lebih tinggi ya. Post-testnya? Postesnya lebih rendah Kak. Terus Oh. tadi pas itu signalnya nggak jadi pas Kakak jelasin mati-mati itu Oh, jumpuh. alah. Oke. Nanti kan ini lagi di YouTube-nya ya. Mudah-mudahan nanti bisa diikutin kembali ya, Caroline ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, baiklah adik-adik, kita nanti ketemu lagi 30 menit lagi, bener? Kita regangkan Betul, dulu Kak. otot-ototnya, iya. Untuk nanti pembahasan tryout-nya ya. Oke, baiklah adik-adik, kakak tutup dulu pertemuan untuk sesi ini, nanti kita sambung lagi untuk pembahasan teorinya. Selamat sore semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.